Dan kita akan lihat bahwa anak itu kalau dibiarkan, dia akan menemukan puting itu sendiri. Perhatikan dia mencoba mencium tangannya. Karena bau tangannya ini mirip sekali seperti cairan yang akan keluar dari payudara. Dan di bau tangan ini, dia akan menemukan putingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terima kasih sekali Dr. Tiwi, Politeknik, untuk mengajak saya kembali untuk berbagi informasi baru yang kali ini adalah tentang IMD dan kontak kulit dini. Anak-anak, kita lihat langkah 4 dari 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Zaman dulu cuman lihat yang ada huruf ini, ya kita lihat. Oke. Ini kita lihat bahwa hanya waktu itu, waktu 10 LFKM tahun 93 kalau nggak salah, itu hanya mengatakan bantu ibu mulai menyusui dalam waktu setengah sampai 1 jam. Yang putih ini ya. Help mother initiate breastfeeding within half hour of birth, segera terlahir. Tahun 2018, yaitu membantu ibu mulai menyusui secepatnya segera terlahir. Ada ini. Ini yang IMD, yang kita kenal IMD. Tapi sekarang ada yang lain, yaitu kontak kulit dini. Apa itu? Jadi selain membantu proses menyusui dimulai secepatnya segera terlahir, tidak boleh umur bayinya lebih dari 1 jam. Jadi harusnya 15-10 menit taruh, atau minimal kalau ada resusitasi segala macam, resusitasi atau ibunya perdarahan segala macam, kerjakan dulu. Dan kalau masih sama bagusnya kalau sebelum 1 jam dimulai menyusu. Ingat sekali lagi, IMD itu hanya proses menyusui dimulai secepatnya. Cuman itu. Parameter kedua sekarang, WHO dan UNICEF mengatakan yang nomor 2 adalah kontak kulit dini. Atau mereka mengatakan early uninterrupted skin-to-skin contact, yaitu memfasilitasi ibu untuk melakukan kontak kulit ini segera setelah lahir dan dibiarkan minimal kulit ibu dan kulit bayi melekat 1 jam. Jadi sekarang dibedakan antara inisiasi menyusui dini dan kontak kulit dini. Ini ada 2. Ya. Kita mulai dengan yang kita biasa, slide. Kita lihat di sini. Early initiation of breastfeeding, kita terjemahkan dari dulu sebagai inisiasi menyusui dini. Apa itu? Bantu ibu mulai menyusui secepatnya segera setelah lahir. Jadi harus kurang dari 1 jam. Ya, maunya sih segera setelah lahir. Kita lihat videonya. Itu udah. Ya, ini Bidan Budi dari Klaten. Ini anak TKI. Kita lihat tekniknya begitu. Ini ibu ini tidak ada suaminya sehingga dibawa kakaknya atau adiknya karena suaminya TKI di Arab. Jadi dibiarkan anak itu, lihat. Dan kita akan lihat bahwa anak itu kalau dibiarkan dia akan menemukan puting itu sendiri. Perhatikan dia mencoba mencium tangannya. Karena bau tangannya ini mirip sekali seperti cairan yang akan keluar dari payudara. Dan di bau tangan ini dia akan menemukan putingnya. Oke. Dia lihat, tidak ada yang menolong. Dia menemukan puting itu sendiri. Oke, ini dibuat tahun 2007 oleh almarhum Prof. Golardi. Dan pada waktu 2007, dengan bantuan USAID, semua bidan mendapatkan video ini. Ya, ini teknik pada bidan. Makanya ini diterjemahkan pada 3 bahasa dan seharusnya semua bidan kalian punya ini video ini. Ya.
Tapi kalau tidak, nanti kita bisa kirim. Jelas sekarang, merangkak dari muka secepatnya, kecuali tangannya. Kenapa? Tadi tangannya diperlukan untuk baunya, untuk menemukan putingnya. Secepatnya. Kemudian tali putar kita potong. Dan kita lihat anaknya akan diletakkan langsung di dada ibunya. Ini teknik IMD. Ini tekniknya. Nah, sekarang IMD tidak bergantung berapa lama skin to skin kontaknya. Kontak kulit nggak disebut. Asal saja dia diletakkan ke kulit mulai disusi di bawah 1 jam, IMD dikerjakan. Tapi belum tentu kulit skin to skin kontak dikerjakan. Kontak dini belum dikerjakan, belum tentu dikerjakan. Ya, oke. Kemudian kita lihat sekarang apa yang namanya early uninterrupted skin to skin contact atau kontak kulit dini. Kontak kulit dini yang dikerjakan apa? Segera setelah lahir. Bagaimana caranya? Kulit ibu, bayi begitu lahir, letakkan bayi di dada ibunya seperti tadi, dan biarkan melekat kulit bayi selama minimal 1 jam atau sampai menyusu awal selesai. Jika menyusu awal di atas 1 jam. Rekomendasi ini dikatakan setiap saat. Jadi kontak kulit ini dianjurkan sama WHO tahun 2011. Kontak kulit ini sesering mungkin kau kerjakan pada anak-anakmu, bilang sama ibunya, sesering mungkin dan selama mungkin pada umur berapa juga. Kontak kulit ini yang menyebabkan ibu dan bayinya nyaman. Oke. Nah, sekarang ada yang baru lagi. Jadi, ada yang dinamakan kontak kulit segera atau immediate skin to skin contact. Apa itu? Itu yang kita mau. Begitu lahir, dalam waktu 5-10 menit, letakkan di dada ibunya. Itu adalah immediate atau segera, kontak kulit segera atau immediate skin to skin contact. Dan apa yang namanya early skin to skin contact atau kontak kulit ini adalah kontak kulit yang dimulai saat bayi berusia kurang dari 1 jam. Jadi begini, misalnya ibunya diperlukan resusitasi. Oke, ibunya pendarahan, dihentikan dulu pendarahan, tidak boleh skin to skin contact. Dan begitu pendarahan selesai, diletakkan di dada ibunya, umurnya kira-kira umur 50 menit. Masih sama seperti segera setelah lahir. Jadi ini ada 2 sekarang. Ini untungnya apa? Kalau kamar operasinya dingin. Kalau kamar operasinya dingin, ini bisa kita atasin. Dengan apa? Dengan oke lah, mulai menyusui atau skin to skin contact dimulai asal jangan lebih dari 1 jam umurnya. Jelas sekarang ada 2. Ada kontak kulit dini, ada inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini, sekarang inisiasi menyusui dini 52%, 57%, oke. Tapi yang skin to skin kontaknya tidak sampai 1 jam. Jadi nanti ada inisiasi menyusui dini katakanlah 57%, tapi skin to skin kontak cuma 12%. Karena kalau mau skin to skin kontak, kalau lebih dari 1 jam atau minimal 1 jam. Kita lihat ini. Lihat. Segera setelah lahir, letakkan di dada ibunya. Ini yang immediate. Perhatikan tidak ada dibersihkan vernixnya. Vernix tetap ada, ya. Dan dia akan masuk dalam 9 stadium. Mulai dengan relaxation, kemudian awakening atau berterjaga, ada beberapa gerakan-gerakan berterjaga. Ini atau mulut, gerakan mulut, gerakan bahu, ini masuk dalam terjaga. Baru masuk activity, pada umur berapa? Kira-kira 8 menit. Ya. Jadi kita lihat ada beberapa stadium. Ada 9 stadium sebenarnya. Nah, kita lihat lagi, sekali lagi, kontak kulit dini adalah meletakkan bayi tengkurap di dada ibunya, sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu, segera terlahir selama minimal. Jadi tidak, kalau menegakkan kontak kulit ini, nggak boleh kurang dari 1 jam. Apanya? Melekatnya. Kalau IMD, tidak boleh umurnya lebih dari 1 jam untuk mulainya. Jelas, bedanya 1 jam kontak kulitnya dan 1 jam ininya.
1 jam permulaan. Bisa jelas mungkin ya. Bedanya itu. Sekali lagi, kontak kulit dini yang mereka namakan early, segera setelah lahir, atau paling telat di bawah 1 jam. Itu yang tadi early. Kalau segera, immediate. Early, uninterrupted, selama 1 jam tidak boleh diambil. Extended, lebih dari 1 jam. Ya, kontak kulit ibu dan bayi, sekali lagi tidak boleh kurang dari 1 jam. Apanya? Melekatnya. Tapi mulai menyusuinya tidak boleh lebih dari 1 jam umurnya. Kalau kontak kulitnya, lamanya melekat, bukan umurnya. Kalau IMD, umurnya tidak boleh kurang 1 jam. Kalau kontak kulit ini, melekatnya tidak boleh kurang dari 1 jam. Ini perbedaan dari langkah 4 yang dulu pertama dan langkah 4 yang terbaru. Sebenarnya, kita nggak usah repot ya. Slide. Kita lihat ya bahwa di pelayanan kesehatan neonatal esensial tahun apa? Tahun 2018 tuh ada di situ. Udah detail langkah 1 sampai 5. Perhatian, langkahnya detail sekali. 1, saat bayi lahir catat waktu kelahiran. Nah, detail sekali. 2, langkah 3 misalnya. Biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu sendiri. Jadi detail sekali. Hanya mungkin yang mungkin perlukan sedikit koreksi adalah nomor 5. Nomor 5 dikatakan bahwa akan menemukan puting sekitar 30-60 menit. Tapi Billstrom mengatakan 49 sampai 90 menit. Rata-rata setengah jam, 1 jam. Rata-rata 60 menit menemukan putingnya. Jadi kalau belum sampai 1 jam sudah diangkat, berarti bukan dia tidak bisa, memang tidak diberikan kesempatan. Dan ini yang saya duga, angka IMD 57% adalah proses menyusui secepatnya, tetapi tidak skin-to-skin kontak yang benar. Kita lihat juga, bahkan kalau saya bilang alhamdulillah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah juga membuat SOP-nya. Yang saya tidak usah tulis di sini karena kan kita sudah ada Kementerian Kesehatan, ya. Dan bahkan ada contoh checklist pemantauan neonatal saat IMD. Ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita setiap 15 menit, tenaga kesehatan akan memeriksa apa? Gampang sekali. Posisi hidung ketutup atau tidak, warnanya biru atau merah, napas dan Ramadan. Ini ceklik sebentar. Jadi tidak usah tenaga kesehatan sampai 2 jam atau 1 jam lebih menunggu di sana. Karena kita akan manfaatkan ayahnya. Kita lihat sekarang bahwa ayahnya pada waktu hamil dikasih tahu, Pak, nanti kalau IMD, Bapak tungguin anaknya. Sambil doain anaknya. Perhatikan anaknya. Kalau Bapak lihat warna kulitnya biru atau pucat, Bapak teriak, Bu Suster. Kalau napasnya kembang kempis, hidungnya kembang kempis, teriak Bu Suster. Kalau anaknya nangisnya, teriak Bu Suster. Tapi kalau hidungnya sama mulutnya tertutup begini, kita lihat ini. Kita lihat ya. Harus dipastikan jalan napas bebas. Ya, kalau hidungnya tertutup begini, tuh lihat cuma digituin, supaya hidungnya sama mulutnya terbuka. Oleh siapa? Ayahnya. Jadi ayah harus ada di situ atau orang lain kalau ayahnya tidak ada yang melihat itu. Dan kita tenaga kesehatan hanya ngecek tiap 15 menit. Atau kalau ada ayahnya atau yang menunggu berteriak. Oke. Jadi sekali-sekali kalian mengerjakan kerjaan yang lain. Tapi tidak boleh ada ayahnya di situ. Tidak ada orang yang melihat ini. Ya, harus diawasin. Oke. Ini adalah 9 tingkah laku yang instingtif. Kalau bayi baru lahir diletakkan di dada ibunya segera setelah lahir, 15-20 menit, akan ada 9 perilaku. Ya. Kita lihat, kadang-kadang perilaku 9 ini dinamakan juga refleks-refleks menyusui. Dan ini misalnya tadi, mulai dia menggerakkan kepalanya, setelah dia nangis terus istirahat, menggerakkan kepalanya, pada sekitar 3 menit, umur 3 menit, antara 1 sampai 5 menit, dia mulai terjaga.
Kemudian umur 8 menit, antara 4 sampai 12 menit, mulai dia activity. Ya. Kemudian 35 menit, setengah jam lebih, baru mulai merayap. Menemukan puting, perhatikan, dia sekitar rata-rata 60 menit, tapi 49 sampai 90 menit menemukan puting. Kita lihat sekarang. Lihat. Ini ada head bobbing reflex. Kepalanya terangkut-angkut, lihat. Ya. Itu tekniknya buat apa dia kepalanya ditekan? Massage payudaranya. Bayangin 1 jam dia massage payudaranya. Kemudian dielus-elus, dia jilat-jilat puting ibunya, dia jilat-jilat kulit ibunya. Ini semua ke-9 tahapan itu ada maksudnya ternyata. Kita lihat. Coba kalian kenapa bayi sebenarnya tidak mau keluar dari kandungan? Karena siapa yang mau keluar dari kandungan? Dalam kandungan bayi itu dipeluk hangat sama rahim, karena nggak ada rahim kedodoran kan ya, dipeluk sama rahim, dibelai halus oleh air ketuban, didendangkan detak jantung ibu. Dan kenapa coba? Kalau anak 2 tahun, kau kasih boneka deh ibu. Anak nggak ada yang ngajar, dia akan bakal begini loh. Kenapa? Karena diayun oleh setiap nafas ibu. Nggak ada orang yang mau keluar dari kandungan. Kenapa? Sekali lagi, dipeluk hangat sama rahim, dibelai harus oleh ketuban, didendangkan detak jantung ibu, dan diayun oleh napas ibu. Nah, anak-anak, kelahiran apalagi sesar, suatu trauma. Bagaimana bayi tidak trauma? Jangankan dibelai, dipeluk pun tidak. Dijebol, ayo. Iya kan? Jangan dielus ya. Detak jantung ibu dia nggak dengar lagi. Sekian terus kan kolat ibu nggak didengar. Nah, kalau dalam umur 5-10 menit diletakkan di dada ibunya seperti yang pertama ini, yang ini, kita lihat, dia dengar lagi detak jantung ibunya. Dia rasakan lagi. Jadi, anak ini akan merasa, oh, masih ada yang melindungi saya. Masih ada yang sayang sama saya. Bayangin. Karena dia rasakan kulit ibunya ngelus-ngelus ibunya, ya. Kemudian, kalau dia merasakan begitu, traumanya akan lebih cepat berkurang. Kenapa? Karena dia rasa disayangin lagi, ada yang melindungi lagi. Ngerti gak? Beda kan kalau bayi itu langsung dipisahin. Trauma terus-terusan dia. Ngerti gak? Nah, begitu traumanya agak berkurang, berikutnya dia agak mencari bau, mencium bau tangannya untuk mencari putingnya. Ya. Wah, udah dekat makanan. Dia mulai merayap ke atas. Lihat nih. Waktu dia merayap, dia tidak merangkak ya, dia merayap ya. Dia merayap, kulitnya mengelus-ngelus kulit ibunya dengan merayap. Apa yang dikerjakan di sini? Dia cara bagaimana dia merayap, kakinya dia tekan-tekan. Di mana? Tepat di atas rahim ibunya. Buat apa anak-anak? Buat membantu mengeluarkan plasenta. Jadi kalau monyet di sana nggak ada bidannya, nggak ada bidan monyet di hutan ya, nggak ada namanya. Dia akan menggunakan kakinya untuk membantu mengeluarkan plasenta ibunya ternyata. Ya, nah sambil merayap dia pindahkan mikrobiota bakteri baik di kulit ibunya langsung ke kulit dia menjadi mikrobiota kulit dia. Perhatikan tadi sambil dia merayap dia menjilat-jilat kulit ini ya, yang nomor 7 ini dia menjilat-jilat kulit ibunya. Setiap jilatan kulit ibunya, dia ambil bakteri baik di kulit ibunya, dia telan. Jadi apa? Probiotik. Apa itu probiotik? Bakteri baik yang akan menjaga usus bayi itu. Berapa kali dia menjilat, cuma dia yang tahu berapa banyak diperlukan bakteri di ususnya. Bayangin. Kemudian, sambil menaik ke atas, dia akan, kita lihat tadi, kepalanya akan ya, akan berdetak-detak kepalanya. Istilah mereka head bobbing reflex. Jadi selama 1 jam lebih dia akan memasat payudaranya. Tadi kita lihat masat payudara antara lain juga dengan memukul-mukul tadi. Dan ini selama dibandingkan sama yang tidak diapa-apain di kamar bayi dengan yang didetak-detak sama ibu sampai 1 jam lebih ini, tentu saja asinya lebih cepat keluar yang dimasak sampai 1 jam lebih. Sampai ke puting ibunya.
Oh iya ya, sebelumnya saya mau nanya nih. Saya tanya sama dokter Tiwi aja deh. eh kalau kalau apa yang kau rasakan kalau kau dipeluk hangat sama sama anakmu deh, anakmu deh. Kalau dipeluk itu rasanya kayak enak sekali, nyaman sekali. Kalau saya kasih peluk nih, itu zaman kita muda ya. Zaman kita muda ya. Zaman kita muda. Sekarang masih muda. Masih muda ya. Muda dari belakang. Oke. Tibi, kalau saya kasih pilihan. Kau dipeluk sama yang-yangnya, pilih mana? Pakai jaket kudi 3 rangkap atau nggak pakai baju? Oh, nggak pakai baju. Pasti. Kenapa? Karena rasa nyamannya lebih tinggi kan? Iya. Dan anak-anak, ya kan? Anak-anak apa rasa nyaman? Kita tahu rasa nyaman adalah oksitosin. Kalau 1,5 jam dia skin to skin kontak, elus sama badan bayinya, oksitosin ibunya akan meningkat. Dan apa guna oksitosin? Kita tahu semua oksitosin apa? Pembuluh darah lebih cepat mengkerut, rahim lebih cepat kecil, perdarahan ibu ibu melahirkan akan lebih kurang. Dan kita tahu bahwa perdarahan salah satu penyebab kematian yang di perifer ya, yang paling tinggi. Andai kata sampai di daerah ini skin to skin kontak lebih dari 1 jam dikerjakan, kematian ibu melahirkan karena perdarahan akan menurun. Karena ini udah evidence base. Ya. Kita lihat lagi kemudian, kalau sampai ke putingnya, kalau dia masih merasa bahwa ibunya masih kurang oksitosinnya, apa yang dia kerjakan? Dia akan jilat-jilat puting ibunya, dia kulum-kulum puting ibunya. Buat apa? Buat merangsang oksitosinnya lagi. Begitu dia tahu bahwa oksitosin ini terbuka lebar, udah cukup banyak, baru dia tahu, oh ibu udah cukup, dia buka mulutnya lebar-lebar, dia minum. 9 tahapan yang diatur begitu detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong sekali manusia. Begitu saja menghilangkan ke 9 tahapan. Karena tidak ada mamalia lain selain manusia yang menghilangkan IMD. Enggak ada monyet kayak jerapah kayak semua ke dada ibunya. Dan tidak ada yang dipisahkan. Kita akan terkena nikmat Tuhanmu yang mana lagi kau dustakan manusia. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi. Al-Fabi ayyi ala'i robbikumatu kasiban. Allah sudah membuat begitu detail. Setiap gerakan ada maksudnya. Setiap gerakan ada gunanya. Ya Allah, sombong sekali manusia. Begitu saja menghilangkan ini. Dengan ketakutan yang tidak ada dasarnya. Risiko kematian bayi 28 hari pertama kehidupan akan meningkat 33% bila mulai menyusui pada usia 2 jam. Bayangin, akan naik sepertiganya kalau baru mulai diletakkan di dada ibunya umur 2 jam.